Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika pelajar terhadap pelajarannya. Bahwa pelajar juga dituntut untuk menghormati pelajarannya agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Adapun etika yang harus dilakukan oleh pelajar terhadap pelajarannya adalah sebagai berikut. Bahwa yang pertama, pelajaran yang harus dikaji terlebih dahulu adalah Al-Quran Al-Karim dan juga Al-Hadis, serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Kemudian barulah dilanjutkan dengan usul, nahwu, dan shorof, karena ilmu-ilmu tersebut merupakan bidang kajian sangat penting. Dan Ibnu Jama'ah mensyaratkan mempelajari Al-Quran terlebih dahulu, karena dengan demikian pelajar akan dapat lebih mendalam hafalannya dan juga bersungguh-sungguh dalam mendalami ilmu tafsir Al-Quran serta seluruh ilmu, karena Al-Quran memuat sumber cabang dan ilmu-ilmu penting lainnya. Sudah seyogyanya lah jika Ibnu Jama'ah memprioritaskan Al-Quran sebagai materi pertama yang harus dikaji oleh para pelajar. Karena di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mampu menjadi motivator bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Al-Quran pula, maka lahirlah ilmu-ilmu lain seperti ulumul Al-Quran, tafsir, fikih, dan seterusnya. Dan yang kedua, pelajar harus waspada terhadap perbedaan pendapat para ulama dalam suatu masalah. Pelajar yang berada dalam tahap awal hendaknya jangan mempelajari pendapat yang saling bertentangan dan jangan sampai terjebak pada masalah-masalah yang diperdebatkan ulama maupun manusia secara umum. Karena hal ini dapat membingungkan, yakni para pelajar. Dan pelajar yang masih semula atau pemula seharusnya memegangi satu kitab saja yang mencakup suatu masalah atau beberapa kitab yang masih berkaitan dengan masalah tersebut dan juga harus disetujui oleh gurunya. Dan etika yang ketiga, pelajar harus memahami dan juga mengkaji dan menelaah secara mendalam terhadap setiap mata pelajaran, dan ini tindakan tersebut sebelum menghafalkannya. Karena jika tidak demikian, dikhawatirkan akan menimbulkan penyimpangan dan pengkaburan makna yang dikehendaki. Dan yang keempat, pada tahapan selanjutnya, pelajar hendaknya mempelajari hadis Nabi, di antaranya dengan mempelajari sanad, hukum-hukum, serta faidah, juga bahasa serta sejarah hadis. Dan di samping itu, beliau juga menganjurkan untuk mempelajari ilmu dirayah hadis, kemudian sifat-sifat dan tingkatan muhaddis. Dan Ibnu Jama'ah menganjurkan pelajar untuk mempelajari kitab-kitab hadis yang dianggap
dinyatakan sahih. Misalnya kitab Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, dan lainnya. Dan yang kelima, para pelajar harus melanjutkan mempelajari masalah lain yang lebih luas untuk menunjukkan semangatnya yang tinggi dalam menuntut ilmu dan tidak merasa cukup dengan ilmu yang sedikit. Dan yang keenam, pelajar agar membiasakan diri untuk berhalaqah dengan para guru dan juga dengan teman-temannya untuk mendalami pelajarannya serta agar memperoleh kebaikan serta keberhasilan. Dan yang ketujuh, ketika mendatangi suatu majelis, pelajar hendaknya mengucapkan salam ketika datang dan mengikutinya sampai selesai dan juga memuliakan guru serta menghormati teman-teman yang ada di sekitarnya. Dan yang kedelapan, pelajar hendaknya menghormati dan menghargai teman-teman yang ada dalam suatu majelis belajar. Dan yang kesembilan, adanya komunikasi antara pelajar dengan guru, di mana seorang pelajar hendaknya tidak malu dan enggan bertanya kepada guru terhadap masalah yang belum dipahaminya. Dan yang ke-10, bersungguh-sungguh dalam belajar dan memulai belajarnya dengan doa, yakni dengan membaca ta'awud, basmalah, sholawat, serta mendoakan guru dan pengarang kitab yang dipelajarinya. Dan yang ke-11, senang dalam mencapai keberhasilan. Demikianlah kisah tentang etika pelajar terhadap pelajarannya.